Subuh baru saja berlalu di desa Sukaharja, sebuah kampung kecil di lereng selatan Bogor. Kabut masih menempel di pucuk daun pisang, dan ayam-ayam baru mulai berkokok. Tidak ada yang menyangka, pagi itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang mengguncang seluruh kampung. Sebuah kisah tentang seorang ibu rumah tangga yang hilang tanpa jejak dan rahasia kelam yang ternyata bersembunyi di balik dinding rumahnya sendiri. Pukul 8:20. Ruang pelayanan Polsek Cisarua masih lengang. Beberapa petugas duduk di depan komputer, sebagian lagi menyeruput kopi hitam yang mulai dingin. Pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pria paruh baya masuk dengan langkah tergesa. Bajunya lusuh, wajahnya penuh keringat, dan matanya merah seperti baru saja menahan tangis. "Pak, saya mau lapor. Istri saya tidak pulang sejak semalam." Suaranya bergetar. Petugas piket, Aibtu Dedi Pratama, menatapnya sebentar lalu mempersilakan duduk. "Tenang dulu, Pak. Tarik napas. Ceritakan pelan-pelan. Siapa nama Bapak?" "Nama saya Rasman Suryana, umur 45, warga kampung Pasir Muncang, Desa Sukaharja." "Baik, sekarang ceritakan dari awal." Rasman meneguk air putih yang disodorkan petugas. Tangannya gemetar. "Tadi malam, istri saya hilang, Pak. Namanya Ratna Wulandari, umur 38. Dia tidak pulang sejak sore." Rasman bekerja sebagai tukang kebun. Pagi kemarin, ia berangkat ke hajatan saudara di Caringin, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah. Ia meninggalkan rumah sejak pukul 6 pagi. Sebelum berangkat, ia sempat menegur istrinya, "Ratna, nanti tolong masak buat anak ya, saya pulang malam." Ratna hanya mengangguk. Sebuah adegan kecil, biasa, yang ternyata menjadi percakapan terakhir mereka. Rasman melanjutkan dengan suara serak, "Saya pulang hampir jam 11 malam, Pak. Rumah sepi, lampu ruang tengah masih nyala, tapi Ratna tidak ada. Saya panggil-panggil, tidak ada jawaban." "Pintu terkunci?" tanya polisi. "Tidak, Pak. Pintu tidak rusak, barang-barang juga tidak hilang, TV, motor, semuanya ada. Tapi Ratna hilang begitu saja." "Anak Bapak di rumah waktu itu?" "Iya, anak saya, Raffi Setiawan, umurnya 17. Anak dari istri pertama saya, ibunya meninggal waktu dia kecil." Rasman menunduk, matanya kosong. "Raffi bilang sore itu Ratna keluar rumah. Katanya cuma mau ke rumah tetangga belakang, tapi sampai malam tidak balik. Saya tunggu, saya telepon, HP mati. Paginya tetap tidak ada, jadi saya langsung lapor." Petugas menulis cepat di buku laporan. Lalu menatap Rasman. "Bapak yakin istri Bapak tidak punya masalah dengan siapapun?" "Tidak, Pak. Ratna orangnya baik. Gak pernah ribut sama tetangga. Sama saya juga gak pernah berdebat. Kalau dengan anak saya ya paling cuma masalah kecil. Namanya juga anak remaja, kadang main game kelamaan, malas bantu di rumah. Tapi Ratna sabar, selalu sabar." Suaranya makin pelan, hampir seperti bisikan. Kabar hilangnya Ratna langsung menarik perhatian Kanit Serskrim Ibda Riko Mahendra yang sedang berada di kantor. Dengan pengalaman bertahun-tahun menangani kasus hilang misterius, Riko tahu satu hal pasti. Perempuan dewasa yang menghilang tanpa alasan hampir selalu menyimpan rahasia di baliknya. "Siapkan tim. Kita ke lokasi sekarang." Perintahnya singkat. Sekitar 1 jam kemudian, mobil patroli berhenti di depan sebuah rumah panggung sederhana di pinggiran desa. Rumah itu tampak damai, dinding kayu bercat pudar, halaman luas, belakangnya kebun pisang dan kolam ikan kecil. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah. Tidak ada yang aneh, setidaknya di permukaan. Rasman menyambut tim dengan wajah letih. "Silakan, Pak, ini rumah saya." Polisi mulai memeriksa tiap ruangan. Ruang depan bersih, kamar tidur utama rapi, dapur tertata. Hanya kamar anak laki-laki itu berantakan.
Baju berserakan, kasur setengah terlipat, dan bau lembab yang tajam. Mana anak Bapak? Di kamar, Pak. Beberapa detik kemudian, dari pintu kamar keluar seorang remaja bertubuh tinggi kurus. Rambutnya acak-acakan, mata sayu, seperti belum tidur semalaman. Ia berhenti di depan ruang tamu, menatap polisi dengan wajah canggung. "Raffi, ini polisi. Mereka mau tanya sedikit soal ibu." Remaja itu mengangguk pelan, tapi matanya menunduk ke lantai. "Raffi, kapan terakhir kamu lihat ibu?" "Sore, Pak. Waktu saya mau main game." "Main game di mana?" "Di warung net ujung jalan, sekitar jam 4, pulang maghrib." "Lalu, ibu masak di dapur. Saya makan sendiri terus belajar. Jam 10 saya tidur. Saya kira ibu ke rumah tetangga." Suaranya datar, tapi tangan kanannya tampak menggenggam kuat. Dari sorot matanya, ada sesuatu yang disembunyikan. Entah takut, entah rasa bersalah. Ibda Riko mencatat setiap detail. Tidak ada suara ribut, tidak ada tamu datang. "Tidak, Pak." "Baik." Polisi kemudian berkeliling lagi, kali ini lebih teliti. Mereka memeriksa setiap pintu, jendela, dapur, kolong ranjang. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada bekas retan, tidak ada jejak darah. Hanya halaman belakang yang mencuri perhatian. Di sana, berdiri rumpun pisang tinggi menjulang. Daunnya rimbun, tanahnya lembab dan agak lembek. Mungkin karena baru disapu hujan. Ibda Riko menatap ke arah itu beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Sesuatu di sana terasa tidak wajar, tapi tanpa bukti, ia belum bisa menuduh apapun. Menjelang siang, pemeriksaan selesai tanpa hasil. Ratna tetap hilang. Tidak ada saksi melihat, tidak ada petunjuk nyata. Kasus ini terasa terlalu sunyi. Sebelum pergi, Riko menepuk bahu Rasman. "Kami akan bantu cari, Pak. Tapi tolong tetap di rumah. Siapa tahu dia kembali." Rasman hanya mengangguk, menatap kosong ke kebun belakang. Angin kembali berembus pelan, membuat daun pisang bergoyang pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di balik hijauannya. Malam itu, di kantor Polsek, Riko duduk sendirian di depan berkas laporan. Ia membaca ulang catatan dari Aibtu Dedi. Rumah aman, tidak ada pencurian, hanya anak laki-laki yang terlihat gugup. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit gelap yang berat. Naluri seorang penyidik jarang salah, dan nalurinya malam itu berkata, ibu itu tidak pergi kemana-mana, dia masih di rumah itu. Sementara itu di Sukaharja, Rasman mencoba tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Jam berdetak lambat, suara jangkrik memekakan telinga. Di kamar sebelah, Raffi juga belum tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang menghadap ke kebun pisang di belakang rumah. Dalam kegelapan, ia mendengar angin berdesir. Daun-daun bergoyang, dan entah kenapa, setiap kali angin lewat, ia merasa ada yang memandangnya dari balik rumpun itu. 3 hari berlalu sejak laporan itu masuk. Desa Sukaharja kembali sunyi, tapi suasananya berbeda. Di warung kopi pinggir jalan, orang-orang sudah mulai berbisik tentang Ratna Wulandari yang belum juga pulang. Apa dia kabur sama orang lain? "Ah, katanya orangnya nggak pernah keluar rumah. Masa sih?" Desas-desus semacam itu cepat menyebar di kampung kecil, menambah beban di dada Rasman, suami yang setiap sore masih duduk di teras menatap jalan, berharap Ratna muncul di tikungan. Tapi setiap senja datang, yang muncul hanya kabut dan suara kodok dari kolam belakang. Sementara itu di Polsek Cisarua, Ibda Riko Mahendra menatap papan tulis besar di ruang penyidik. Nama korban dilingkari, di bawahnya coretan. Tidak ada jejak keluar rumah. Di sebelahnya, nama Raffi Setiawan ditulis dengan tinta merah. Semua arah pencarian di luar rumah buntu, gumamnya. Kalau begitu, jawaban cuma satu. Kita harus kembali ke sana. Riko mengetuk meja 3 kali,
Tanda rapat selesai. Pagi berikutnya, sebuah tim gabungan dibentuk, 4 penyidik, 2 petugas Inafis, dan 1 anjing pelacak K9 bernama Tobi, milik Polres Bogor. Hari itu, tanggal 19 Mei 2024, langit Cisarua mendung berat, udara dingin menekan. Ketika mobil polisi memasuki desa Sukaharja, anak-anak kecil berhenti bermain dan menatap dengan rasa ingin tahu. Warga berbisik pelan, beberapa mengikuti dari jauh, menunggu drama apa yang akan terjadi di rumah Rasman. Mobil berhenti di depan rumah panggung itu lagi. Rasman sudah menunggu di beranda, wajahnya makin tirus, matanya sayu. "Pak, ada kabar?" tanyanya dengan nada lemah. "Belum, Pak. Tapi hari ini kami periksa lebih detail. Mohon izin ya." "Silakan, saya ikut saja." Riko menatapnya lama, kemudian mengangguk. "Baik, tapi mohon tenang, jangan ganggu tim kami." Di ruang tamu, 2 petugas membuka tas peralatan, lampu UV, sarung tangan, alat uji darah instan. Mereka mulai dari kamar utama, nihil. Lanjut ke dapur, bersih. Toilet, normal. Lalu kamar Raffi. 1 petugas menyalakan lampu UV, memindai dari lantai ke dinding. Awalnya, tidak ada apa-apa. Sampai sinar biru keunguan itu menyentuh kaki kursi kayu di sudut ruangan. Di sana, tampak noda kecil kecoklatan, hampir tak terlihat dengan mata telanjang. "Pah, lihat ini." Suara petugas pelan. Riko mendekat, jongkok, mengenakan sarung tangan, mengusap noda itu dengan kapas uji cepat. Beberapa detik kemudian, ujung kapas berubah warna kebiruan. Darah, ruangan mendadak hening. Suara jangkrik dari luar pun seperti ikut lenyap. Riko berdiri perlahan. "Segera amankan area, kita anggap ini TKP utama." Lalu ia menatap Raffi. Remaja itu berdiri di pintu kamar, wajah pucat, tangan gemetar. "Vi, kamu tenang saja dulu. Duduk di teras, ya." Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah kursi itu, lalu menunduk. Beberapa menit kemudian, seekor anjing gembala Jerman besar, Tobi, dituntun ke dalam rumah. Bulu coklatnya mengilap, hidungnya bergerak cepat mencium setiap sudut. Petugas memberi Tobi pakaian Ratna untuk dikenali baunya. Anjing itu mulai bergerak dari ruang tamu ke kamar utama, lalu ke kamar Raffi. Saat melewati kursi kayu, Tobi berhenti, mengendus, lalu menggonggong 2 kali pendek. Tanda pertama, bau korban ditemukan di sini. Riko mengangguk pelan. Lanjutkan ke belakang. Tobi berjalan cepat melewati dapur menuju halaman. Di luar, udara lembab. Tanah masih basah karena hujan semalam. Ia berlari ke arah kanan rumah, lalu ke kiri, mengendus pagar bambu, kolam ikan, hingga akhirnya berhenti di satu titik, rumpun pisang paling besar di sudut kebun. Anjing itu mendongak, menggonggong keras, lalu menggali tanah dengan 2 kaki depannya. Seperti marah, seperti ingin menyingkap sesuatu yang busuk di bawah sana. Semua orang menahan napas. Riko melangkah mendekat, memeriksa tanah itu. Lembek, baru diaduk. Daun-daun kering di atasnya tampak disusun rapi. Terlalu rapi untuk sekadar gugur alami. Ambil sekop. 2 petugas datang dengan cangkul dan sarung tangan. Riko memberi isyarat, "Pelan-pelan, hati-hati." Setiap kali sekop menembus tanah, suara logamnya memecah keheningan kebun. Lapis pertama, tanah basah. Lapis kedua, bau aneh mulai muncul. Campuran antara lumpur dan sesuatu yang busuk. Rasman berdiri jauh di teras, menutup mulut dengan tangan. Raffi, di belakangnya, duduk lemas di lantai. Lapis ketiga, petugas berhenti. "Pa, ada sesuatu." Sebuah kain bermotif bunga warna merah muda muncul di bawah tanah. Riko menatapnya. "Gali perlahan, jangan rusak apapun." Tanah disingkirkan pelan-pelan. Kain itu tampak seperti selimut. Dan di bawahnya bentuk tubuh manusia. Rasman menjerit, "Ratna!" Lalu nyaris roboh. Petugas buru-buru menahan, sementara Riko berlutut menatap tubuh itu. Selimut dibuka perlahan.
Bau busuk menyergap, menusuk hidung, membuat beberapa orang terpaksa menutup wajah. Tubuh perempuan itu sudah membiru, wajahnya rusak parah, tapi masih bisa dikenali dari pakaian rumah yang sama seperti deskripsi Rasman. Satu kata meluncur dari bibir Riko, pelan tapi tegas. Korban ditemukan. Seketika, rumah itu berubah menjadi tempat kejadian perkara pembunuhan. Garis polisi dipasang mengelilingi kebun. Fotografer Inafis memotret dari berbagai sudut. Sampel tanah dan darah diambil. Riko menatap kursi kayu di kamar Raffi yang kini menjadi barang bukti utama. Ia tahu, jalannya penyelidikan sudah berubah sepenuhnya. Ini bukan lagi kasus orang hilang. Ini kasus pembunuhan di dalam keluarga. Sore itu, dua mobil polisi berangkat dari desa Sukaharja. Di dalamnya, Rasman dan Raffi duduk terpisah, diam, tak saling menatap. Di pangkuan Riko, berkas awal kasus, kini sudah berubah status. Pembunuhan Ratna Wulandari, dugaan pelaku dalam keluarga. Di luar, hujan mulai turun. Tetesannya menimpa atap mobil seperti bunyi jam kematian yang pelan tapi pasti. Sesampainya di polsek, keduanya langsung dipisahkan ke ruang berbeda. Rasman ditangani dulu, karena biasanya dalam setiap kasus istri tewas, suami adalah tersangka pertama. Namun, semakin lama Riko mendengar keterangan Rasman, semakin jelas. Pria itu tak punya waktu, tak punya alasan, dan tak punya kesempatan untuk melakukan pembunuhan. Ia ada di hajatan seharian, dilihat puluhan saksi. Sementara itu, di ruang sebelah, Raffi duduk menunduk. Sejak tadi tidak bicara, tidak menangis, tidak protes, hanya diam dan diam seperti itu. Bagi penyidik berpengalaman, lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Malamnya, tim forensik dari RSUD Ciawi datang memeriksa jenazah. Hasil awal, korban meninggal sekitar 7 dan 9 hari lalu. Ada luka benturan keras di pelipis kanan. Tidak ditemukan tanda perampokan atau kekerasan seksual. Dan jenazah dikubur dengan cara tergesa. Pukulan tunggal dari benda tumpul berat. Jelas dokter forensik. Mungkin martil atau palu kayu. Riko mengangguk pelan. Kata martil membuatnya langsung teringat sesuatu. Ia menatap Rasman yang duduk lesu di kursi, lalu bertanya pelan, "Pak, di rumah ada martil? Palu kayu, mungkin?" "Ada. Biasanya saya pakai buat benerin kandang ayam. Tapi, kok tanya itu?" Riko tidak menjawab. Ia hanya menulis satu kalimat di buku catatan. Senjata mungkin. Martil rumah, cari di sekitar TKP. Setelah pemeriksaan selesai, Riko keluar dari ruang interogasi. Udara malam Bogor dingin menusuk. Ia menatap langit gelap lalu menghembuskan napas panjang. Dalam pikirannya, potongan-potongan gambar mulai tersambung. Darah di kamar Raffi, anjing menggonggong di kebun pisang, martil yang hilang, dan tatapan kosong anak remaja itu saat jenazah ditemukan. Semuanya mengarah ke satu titik, tapi ia belum berani mengucapkannya. Ketika semua petugas itu sudah pulang, Riko masih duduk di ruang penyidik, hanya ditemani suara hujan. Ia membuka buku laporan dan menulis kalimat terakhir malam itu. Kemungkinan besar, pelaku ada di dalam rumah itu. Dan yang paling tenang, mungkin justru yang paling bersalah. Di luar, hujan makin deras. Di dalam sel sementara, Raffi meringkuk di sudut, memeluk lutut, menatap lantai basah tanpa ekspresi. Matanya terbuka, tapi seolah melihat sesuatu yang tidak lagi ada. Dalam kepalanya, suara langkah kaki bergema semakin keras, semakin dekat, bersama bau lumpur dari kebun pisang, yang kini takkan pernah hilang dari ingatannya. Malam itu, udara di Polsek Cisarua terasa berat. Lampu neon putih menyala redup, memantulkan bayangan panjang di lantai yang dingin. Di luar, hujan belum reda, menetes perlahan di genting seperti detak waktu yang terus menghitung mundur. Di dalam ruang interogasi, dua kursi saling berhadapan.
Di satu sisi duduk Rasman Suryana, wajahnya kusut, rambutnya basah oleh keringat dan hujan. Di sisi lain, Ibda Riko Mahendra dengan tatapan tajam namun tenang memegang buku catatan di tangannya. Riko menarik napas panjang. Pak Rasman, saya paham ini berat, tapi tolong bantu kami sejelas mungkin. Ini penting. Untuk membuktikan Bapak tidak terlibat, Rasman mengangguk pelan. Suaranya nyaris bergetar. Saya nggak ngerti kenapa bisa begini, Pak. Saya pergi cuma 1 hari saja. Riko menatap jam di dinding. 21:20. Ia menyalakan perekam suara di meja, lalu mulai bertanya, Bapak berangkat ke hajatan di Caringin. Jam berapa? Sekitar jam 6 pagi. Saya naik motor bareng tetangga, Pak Suhanda. Nama yang bisa jadi saksi? Iya, Pak. Dia juga ikut hajatan itu. Bapak pulang jam berapa? Jam 11 malam. Saya sampai rumah. Ratna sudah nggak ada. Riko menulis cepat. Selama di Caringin, Bapak pernah keluar sendiri? Rasman langsung menggeleng. Tidak, Pak. Dari pagi sampai malam saya di sana. Banyak orang lihat saya. Saya makan, bantu nyembelih kambing, lalu bantu beresin kursi. Saya bahkan tidur sebentar di kursi depan panggung. Semua orang bisa jadi saksi. Riko berhenti menulis, menatap pria itu lama-lama. Dalam setiap kasus, kebenaran sering terlihat dari cara seseorang mengingat detail. Dan Rasman mengingat semuanya, jam, tempat, bahkan urutan acara. Itu bukan jawaban yang dibuat-buat. Sementara itu, di ruang sebelah suasana berbeda total. Remaja bernama Raffi Setiawan duduk sendirian di kursi logam. Kakinya goyah, tangan di pangkuan, kepala menunduk. Ia menatap lantai, matanya kosong. Seorang penyidik muda, Bribka Seno, mencoba berbicara lembut. Vi, kamu belum makan dari tadi ya? Raffi tidak menjawab. Seno meletakkan kotak nasi di meja. Kalau lapar, makan aja dulu. Kami nggak akan tanya apa-apa. Raffi melirik sebentar, lalu menunduk lagi. Seno menghela napas pelan. Ia pernah menghadapi banyak anak nakal, pencuri motor, pembolos, pengguna rokok elektronik. Tapi ini lain. Ada sesuatu di balik tatapan hampa anak itu, sesuatu yang berat, gelap, dan menekan. Jam menunjukkan pukul 23.45. Hujan mulai reda. Dari kejauhan, suara mobil terdengar masuk halaman polsek. Itu tim reskrim Polres Bogor yang datang membawa hasil forensik sementara. Riko segera menemui mereka di ruang utama. Gimana hasilnya? Tanyanya cepat. Petugas forensik membuka map plastik berisi foto-foto. Satu demi satu diletakkan di meja. Foto selimut bunga, foto luka di pelipis korban, foto tanah di kebun pisang. Korban meninggal sekitar 7-9 hari lalu, jelas dokter forensik. Luka di pelipis kanan akibat benturan benda keras tumpul. Sekali pukul sangat kuat langsung menyebabkan pendarahan otak. Benda tumpul seperti apa? Tanya Riko. Bisa palu, martil, atau gagang kayu besar. Riko menatap foto lama-lama. 1 pukulan, 1 korban. Tanpa teriak, tanpa saksi. Semuanya terjadi cepat dan mungkin dilakukan oleh seseorang yang sangat panik. Keesokan paginya, tim kembali ke lokasi untuk mencari martil yang disebut Rasman punya. Tapi benda itu tidak ada di rumah, tidak di gudang, tidak di dapur, tidak di kolam, hilang. Riko mencatat lagi di buku kecilnya, senjata pembunuh belum ditemukan, tapi kemungkinan besar diambil oleh pelaku dari dalam rumah. Dan jika senjata diambil dari rumah, pelaku bukan orang luar. Sore hari, hasil pemeriksaan alibi Rasman dari lapangan datang. 3 saksi di Caringin, termasuk Pak Suhanda, semua mengonfirmasi. Rasman ada di tempat hajatan dari pagi hingga malam. Artinya, Rasman tidak mungkin pelaku. Riko menatap berkas itu lama. Perasaan campur aduk. Lega karena suami korban terbukti tidak bersalah. Tapi di sisi lain, itu berarti satu-satunya orang yang tersisa di rumah saat kejadian adalah anaknya sendiri. Malam itu, pukul 20.10,
Riko memutuskan untuk kembali memeriksa Raffi. Ia membawa 2 foto ke ruang interogasi. Foto Ratna sewaktu hidup dan foto tempat jasadnya ditemukan. Raffi mengangkat kepala sekilas, lalu cepat-cepat menunduk. "Raffi," kata Riko pelan, "kamu tahu ibu kamu ditemukan di mana?" Anak itu diam. "Di kebun belakang, di bawah pohon pisang. Kamu tahu siapa yang melakukan itu?" Raffi menggigit bibir bawahnya. Matanya mulai basah, tapi ia tetap diam. Hanya napasnya yang berubah. Cepat, berat, seperti orang berusaha menahan sesuatu. Riko menatapnya tajam. "Kalau kamu tahu, katakan. Kami cuma ingin bantu kamu." Masih diam. Riko mematikan perekam. Ia berdiri, berjalan pelan ke pintu. "Baik, kalau kamu belum siap bicara malam ini, kami tunggu besok. Tapi ingat Raffi." Ia menatap anak itu terakhir kali sebelum keluar. Rahasia yang disimpan terlalu lama akhirnya akan menghancurkan kamu sendiri. Pukul 2 dini hari. Polsek mulai sepi. Hanya 1 petugas piket yang berjaga. Ruang interogasi dibiarkan terkunci dari luar. Tapi jendelanya, jendela kecil di pojok ruangan, terbuka sedikit karena panas. Dan disitulah kesalahan besar terjadi. Sekitar pukul 03.00, ketika penjaga pergi ke kamar mandi, Raffi mendekat ke jendela, mengintip keluar. Halaman belakang polsek sepi, hanya genangan air dan suara hujan menetes dari atap seng. Ia menarik napas panjang, lalu memutuskan sesuatu. Dengan cepat, ia menyeret kursi ke bawah jendela, memanjat, menyelinap keluar dalam gelap, dan lenyap di balik hujan yang tersisa. Pagi harinya, petugas piket menemukan ruangan kosong, kursi terbalik, jejak kaki berlumpur di bawah jendela. Riko datang terburu-buru. "Sejak kapan dia kabur?" "Baru ketahuan jam 6 pagi, Pak." Riko menatap langit yang mulai terang dengan ekspresi murka dan kecewa. "Cepat buat laporan pelarian, blokir semua jalan keluar desa." Siren mobil patroli meraung. Dalam hitungan menit, foto Raffi tersebar ke seluruh Polres. Dikirim ke semua polsek sekitar, Ciawi, Caringin, bahkan sampai Cibinong. Tapi pagi itu, anak remaja 17 tahun itu benar-benar menghilang. Hari pertama pencarian, nihil. Hari kedua juga kosong. Tapi di hari ketiga muncul 1 titik terang. Seorang saksi, pemilik warung internet di kecamatan sebelah, melapor bahwa ada remaja mirip Raffi yang datang 2 hari lalu. Dia kelihatan pucat, kayak belum tidur, main game dari sore sampai pagi, nggak bicara sama siapapun, bayar pakai uang kertas basah. Warung itu bernama Galaxy Net, terletak di pinggir jalan Ciawi, sekitar 15 km dari Sukaharja. Tempat itu terkenal di kalangan anak muda yang suka bermain sampai pagi. Riko langsung mengatur tim. "Kita berangkat malam ini, tanpa seragam, tanpa siren." Sebelum berangkat, ia sempat menatap foto Ratna sekali lagi. Wajah perempuan itu tersenyum lembut di foto, tanpa tahu bahwa rumah yang ia jaga dengan penuh kasih akan menjadi kuburnya sendiri. Riko berbisik pelan, seolah berbicara pada foto itu. "Kami akan temukan dia, apapun yang terjadi." Malam itu, sekitar pukul 22 Tuhmungdo, 2 mobil tanpa tanda polisi berhenti di dekat Galaxy Net. Lampu-lampu jalan berwarna kuning kusam. Suara motor berlalu lalang, tapi tak ada yang curiga. Dari kejauhan, Riko melihat ke lantai 2 warnet. Lampu biru dari monitor memantul ke kaca jendela, menyilaukan dalam gelap malam. Ia menatap 2 anak buahnya. Begitu lihat dia, "Jangan ribut, jangan bikin panik." Mereka mengangguk. Di dalam warnet, udara pengap, bau rokok, dan mie instan bercampur. Puluhan anak muda duduk menunduk di depan layar. Mata mereka terpaku pada dunia maya yang lebih menarik dari dunia nyata. Riko berjalan perlahan, menyapu pandangan ke setiap komputer. Hingga di pojok paling belakang, ia melihat sosok itu. Seorang remaja, kurus, jaket hitam, rambut awut-awutan, matanya merah karena kurang tidur.
tangan kanannya menggenggam mouse, dan di layar game perang yang menampilkan darah dan ledakan. Rico tahu itu Raffi. Ia memberi isyarat ke anak buahnya untuk bersiap. Langkahnya pelan, seperti pemburu mendekati mangsa yang ketakutan. Sampai akhirnya, ia berhenti tepat di belakang Raffi. Tangan kirinya menyentuh bahu anak itu. Raffi, suara Rico pelan tapi tegas. Gamenya sudah selesai. Raffi tersentak, headset jatuh dari kepala. Ia menoleh cepat dan di depan matanya 5 orang pria berdiri diam dengan ekspresi datar. Layar komputernya menampilkan tulisan besar, Game Over. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk dunia maya yang tidak peduli, seorang anak manusia ditarik kembali ke kenyataan paling gelap dalam hidupnya. Raffi tidak melawan, tidak berteriak. Ia hanya diam dan menyerahkan tangannya pada borgol dingin yang disodorkan padanya. Dalam perjalanan pulang ke polsek, tidak ada satupun yang berbicara. Rico duduk di depan, memandangi jalanan yang diterangi lampu kuning samar. Di belakang, Raffi menunduk, wajahnya separuh tertutup rambut basah. Tangannya gemetar di pangkuan. Mobil melaju pelan melewati kabut malam. Dan di tengah suara mesin dan roda yang berputar, hanya ada satu kalimat yang berulang di kepala Rico. Sekarang, kebenaran tidak bisa disembunyikan lagi. Pagi itu, kabut menutupi sebagian jalan menuju desa Sukaharja. Mobil patroli mondar-mandir sejak subuh. Foto wajah seorang remaja terpampang di pos ronda, warung, dan papan pengumuman sekolah. Raffi Setiawan, usia 17 tahun, melarikan diri dari Polsek Cisarua, diduga terlibat kasus pembunuhan. Suara toa masjid sempat digunakan untuk mengumumkan pencarian itu. Sebagian warga terdiam, sebagian lain berbisik, masa anaknya Pak Rasman yang sopan itu? Nggak mungkin, tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Rumah Rasman pun berubah menjadi tempat orang datang menatap diam. Tak lagi dengan rasa iba, tapi dengan tatapan campuran antara heran, takut, dan penasaran. Di kantor polisi, suasananya jauh lebih tegang. Sejak dini hari, Ibda Rico Mahendra tidak tidur. Kopi di mejanya sudah dingin, tapi matanya masih menyapu laporan dari semua polsek sekitar. Ciawi, nihil. Caringin, nihil. Cibinong, juga nihil. Hanya satu petunjuk samar. Seseorang melihat remaja mirip Raffi berjalan di tepi jalan besar sambil membawa jaket hitam menuju arah selatan ke wilayah perkotaan. Kalau benar dia, gumam Rico, pasti cari tempat ramai, tempat yang buka 24 jam, tempat dia merasa aman, dan satu tempat langsung muncul di pikirannya, warnet. Hari pertama pencarian, tim menyisir 3 warnet besar di Cisarua, tidak ada. Hari kedua, mereka menyebar ke wilayah Ciawi dan Tajur. Rico menolak tidur. Ia tahu kalau anak itu benar-benar melarikan diri dalam keadaan panik. Ia tidak akan pergi jauh. Sore hari ketiga, seorang petugas dari Polsek Ciawi menelepon, "Pak, ada info dari pemilik warnet Galaxy Net. Katanya 2 malam lalu ada anak mirip foto Raffi main di sana sendirian dari sore sampai pagi." Rico langsung berdiri dari kursi. "Siapkan tim, kita ke sana malam ini." Langit mulai gelap ketika 2 mobil tanpa logo polisi meluncur ke arah Ciawi. Mereka tiba sekitar pukul 10 malam. Galaxy Net tampak mencolok di tengah deretan ruko sepi. Lampu biru dari monitor menerangi jendela lantai 2. Dari luar terdengar suara kipas angin dan musik game samar-samar. Rico memandangi papan nama itu lama, lalu berkata pelan, "Kalau dia di sana, jangan langsung tangkap, biarkan aku yang jalan dulu." Di dalam warnet, udara tebal oleh asap rokok dan aroma mie instan. Anak-anak muda duduk menunduk di depan layar. Beberapa tertawa kecil, sebagian lagi larut dalam dunia digital. Di pojok kanan, seorang remaja dengan jaket hitam tampak bermain diam-diam.
Matanya merah, rambutnya basah oleh keringat, dan di depannya layar game yang menampilkan medan perang dan darah digital. Setiap beberapa menit, tangannya berhenti di atas mouse, lalu menggigil ringan. Ia bukan sedang menikmati permainan. Ia sedang melarikan diri dari sesuatu yang tak bisa ia hapus, bahkan dari pikirannya sendiri. Rico berdiri beberapa meter di belakang, mengamati bayangan anak itu di layar monitor. Detik itu juga, hatinya seperti tahu pencarian ini sudah selesai. Ia melangkah perlahan. Tak ada suara selain klik mouse dan denting keyboard. Ketika jarak tinggal 1 langkah, ia letakkan tangannya di bahu remaja itu dan berkata pelan, "Raffi, gamenya sudah selesai." Raffi menoleh cepat. Tatapannya kosong, tapi tubuhnya langsung kaku. Headset jatuh ke lantai, kursi berderit pelan. Suara Rico tetap tenang. "Bangun, nak, kamu ikut kami, ya." Raffi tidak melawan. Ia hanya menatap layar terakhir yang masih menampilkan tulisan besar, "Game over." Di luar warnet, beberapa warga sempat menonton ketika anak itu digiring keluar. Salah satu petugas menutupi wajahnya dengan jaket. Raffi berjalan pelan, wajahnya pucat, langkahnya goyah. Seorang ibu penjual gorengan di depan warnet sempat berbisik, "Kasihan ya, masih muda. Apa yang bikin anak bisa kayak gitu?" Tak ada yang menjawab, karena bahkan polisi yang menangkapnya pun belum tahu seluruh jawabannya. Perjalanan pulang ke polsek berlangsung senyap. Hujan gerimis turun, membasahi kaca mobil. Lampu jalan memantulkan warna oranye di wajah Raffi yang lelah. Rico duduk di depan, matanya tak lepas dari jalan. Dalam hati, ia bertanya, anak ini sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu malam itu? Ia tahu, malam ini semuanya harus berakhir. Kebenaran tidak bisa lagi ditunda. Sesampainya di kantor, Raffi dibawa ke ruang pemeriksaan yang sama. Ruang dingin, bau cat tembok, dan suara kipas tua berderit. Tapi kali ini tidak ada teriakan, tidak ada tekanan. Hanya ada keheningan panjang sebelum akhirnya Rico bicara pelan. "Raffi, kamu tahu kenapa kamu di sini kan?" Anak itu mengangguk pelan. "Sekarang kamu gak perlu bohong, gak perlu takut. Bapak kamu sudah kami periksa dan dia tidak bersalah." Raffi mengangkat kepala sedikit. Tatapannya kosong, lalu pelan-pelan mulai berkaca-kaca. "Jadi, ayah gak marah?" "Tidak, dia justru menangis, nah." Air mata pertama jatuh di pipinya. Dan dari sanalah segalanya mulai mengalir. Dengan suara bergetar, Raffi akhirnya bicara. Kalimat demi kalimat keluar terputus-putus, kadang diselingi isak, kadang jeda panjang. "Hari itu," katanya, "ia kehabisan uang. Ingin main game, tapi takut minta lagi ke ayah karena baru saja dimarahi minggu lalu." Ia tahu ibu tirinya, Ratna, menyimpan uang belanja di tas di kamar. Ia menunggu Ratna keluar ke dapur, lalu diam-diam masuk dan membuka tas itu. Baru saja menarik beberapa lembar uang, Ratna muncul di pintu. "Raffi, kamu ngapain?" Raffi terkejut, kertas uang jatuh berserakan. Ratna marah, memakinya, menampar pundaknya, dan mengancam akan telepon ayahnya malam itu juga. Raffi gemetar, ketakutan. Dalam kepalanya muncul bayangan, ayah pulang, marah, memukul, semua kebencian lama menumpuk, dan saat Ratna berbalik, ia melihat palu kecil di dekat lemari. Semua terjadi cepat. 1 detik amarah, 1 pukulan keras, dan hening. Ratna roboh, darah mengalir di pelipisnya. Raffi panik, menjerit tanpa suara. Ia tidak tahu harus apa. Tubuh Ratna diseret ke kamar mandi. Ia membersihkan darah di lantai pakai kain. Malam turun pelan, tapi waktu baginya berhenti di sana. Sekitar pukul 8, ia menggali tanah di bawah rumpun pisang dengan cangkul kecil milik ayahnya. Lalu menyeret tubuh itu keluar rumah lewat pintu samping, membungkusnya dengan selimut bunga, dan menimbun dengan tangan gemetar. Setelah itu, ia mencuci tangan, mengganti baju,
dan duduk di kamar sampai tertidur di kursi, seolah tidak ada apa-apa. Ketika Riko mendengar pengakuan itu, ia menutup mata beberapa detik, tidak karena marah, tapi karena beratnya rasa kasihan. Ia tahu ini bukan pembunuhan yang direncanakan. Ini hasil dari emosi, ketakutan, dan kemarahan yang tak dikendalikan. Tapi, tetap saja seorang perempuan meninggal dan seorang anak kehilangan masa depannya. Raffi, kata Riko pelan, kenapa kamu kabur dari kantor waktu itu? Raffi menunduk. Saya takut, saya lihat foto-foto itu di meja. Saya nggak sanggup, Pak. Lalu kenapa ke warnet? Entahlah, saya cuma mau main, biar nggak mikir apa-apa lagi. Keesokan paginya, pukul 6, Raffi dibawa ke lokasi untuk rekonstruksi. Ia menunjukkan setiap langkah, dari kamar ke kamar mandi, ke kebun belakang. Setiap detail cocok dengan hasil forensik. Palu yang ia buang ke kolam lele akhirnya ditemukan. Masih ada bercak karat merah di gagangnya. Itu menjadi bukti terakhir yang menutup semua celah keraguan. Selesai rekonstruksi, Raffi duduk di beranda rumahnya. Ia menatap rumpun pisang di ujung halaman yang kini penuh pita polisi. Di bawahnya, tanah sudah ditimbun kembali, tapi aroma lembabnya masih sama. Rasman berdiri beberapa meter di belakang. Matanya merah, wajahnya kaku, tapi tidak ada kemarahan. Hanya kesedihan yang terlalu dalam untuk diucapkan. Saat petugas membawa Raffi naik mobil, Rasman mendekat, menyentuh bahu anaknya, dan berbisik lirih. Kamu tetap anak bapak, tapi bapak enggak tahu lagi harus menangis untuk siapa. Malamnya, Riko menulis laporan akhir kasus itu. Ia menulis dengan tangan gemetar, karena untuk pertama kalinya selama bertugas, ia merasa menang, tapi tidak ada rasa lega. Pelaku, Raffi Setiawan, usia 17 tahun. Motif, pertengkaran akibat ketahuan mencuri uang. Alat, palu kayu milik ayah. Jenazah ditemukan di kebun belakang rumah. Kasus ditutup, dilimpahkan ke pengadilan anak. Ia meletakkan pulpen, menatap kosong keluar jendela. Di luar, Bogor masih diguyur hujan lembut. Dan di tengah suara tetesannya, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Yang membunuh Ratna bukan hanya amarah anaknya, tapi juga sunyi di rumah itu, sunyi yang tidak pernah mereka bicarakan. Pagi itu, udara di desa Sukaharja terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seolah tahu hari itu bukan hari biasa. Mobil polisi berhenti tepat di depan rumah panggung milik keluarga Rasman Suryana. Rumah yang kini bukan lagi tempat tinggal, tapi saksi bisu dari sebuah tragedi keluarga. Dari dalam mobil keluar seorang remaja dengan borgol di tangan. Langkahnya pelan, kepala tertunduk. Namanya Raffi Setiawan. Rekonstruksi dimulai. Garis polisi sudah membentang di sekeliling halaman. Beberapa warga menonton dari jauh, berbisik tanpa suara. Rasman berdiri di teras, ditemani petugas pendamping. Wajahnya kaku, antara marah, sedih, dan tidak percaya bahwa darah dagingnya sendiri yang kini berdiri di tengah halaman itu sebagai tersangka. Di hadapan kamera dan penyidik, Raffi diarahkan untuk menunjukkan ulang setiap langkah. Semuanya dimulai dari kamar, tempat ia mengaku mengambil uang, tempat Ratna memergokinya, tempat pukulan itu terjadi. Coba ulangi dari sini, Vi, kata Ibda Riko Mahendra. Suara tenang tapi berat. Raffi berdiri di tengah kamar, tangannya gemetar ketika menunjuk ke lemari. Di sini, uangnya disimpan di tas ini. Lalu, ibu datang dari arah pintu, marah, dan bilang mau telepon ayah. Ia menelan ludah, matanya berkaca. Waktu itu saya panik. Pak, takut. Saya lihat martil di lantai dekat lemari. Saya ambil. Terus, saya pukul sekali. Saya nggak tahu kenapa saya bisa ngelakuin itu. Ruang itu hening. Hanya suara kamera forensik yang memotret. Klik, klik.
Klik, dan napas Raffi yang tersengal. Setelah itu, ia menunjukkan bagaimana tubuh Ratna ia seret ke kamar mandi, menyeka darah dengan kain, menunggu malam turun, lalu menggali tanah di bawah rumpun pisang. Ia mengulang setiap gerakan dengan lemas, bukan karena disuruh, tapi karena rasa bersalah sudah terlalu dalam. Ketika petugas menunjukkan martil yang ditemukan di kolam lele, Raffi hanya menatap benda itu beberapa detik, lalu menunduk. Itu punya aku, Pak. Saya yang buang. Rekonstruksi selesai menjelang sore. Langit mulai mendung lagi. Dan tanah kebun belakang yang digali sudah ditimbun ulang. Rasman masih berdiri di tempat yang sama sejak pagi. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ketika mobil polisi hendak berangkat, Rasman mendekat ke arah anaknya. Raffi menangis, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Bapak, maaf, saya?" Rasman hanya menggeleng, menahan air mata. Tangannya gemetar ketika menyentuh bahu anaknya. "Kamu tetap anak Bapak, tapi yang kamu hancurkan hari ini bukan cuma rumah, tapi seluruh hidup kita." Beberapa minggu kemudian, berkas kasus pembunuhan Ratna Wulandari resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bogor, bagian peradilan anak. Di bawah hukum Indonesia, usia Raffi yang masih 17 tahun membuatnya diperlakukan sebagai pelaku anak, bukan untuk dihukum mati, tapi untuk dibina. Namun, semua orang tahu, tak ada pembinaan yang bisa menghapus luka sebesar itu. Sidang pertama, ruang sidang kecil, tertutup untuk umum. Hakim, jaksa, penasihat hukum, dan pendamping anak duduk berhadapan. Di kursi saksi, Rasman duduk diam, menunduk dalam-dalam. Di kursi lain, Raffi, tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tangannya terus memegang tasbih kecil dari penjara. Hakim membuka sidang dengan suara tegas namun tenang. Perkara nomor 71, Pidsus Anak 2024, atas nama terdakwa Raffi Setiawan, usia 17 tahun. Jaksa membacakan dakwaan bahwa terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 di Desa Sukaharja dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Ratna Wulandari dengan memukul kepala korban menggunakan benda tumpul berupa martil kayu. Kalimat itu membuat ruang sidang terasa sesak. Rasman memejamkan mata, kedua tangannya menggenggam lututnya erat. Raffi meneteskan air mata diam-diam. Ketika hakim bertanya, "Apakah kamu mengerti dakwaan ini?" Raffi menjawab pelan, "Mengerti, Yang Mulia." Saksi demi saksi dihadirkan. Tim forensik menjelaskan hasil otopsi, tim Inafis menunjukkan foto TKP, dan terakhir, Rasman sendiri maju ke depan. Suaranya serak, berat tapi tegas. "Saya tidak tahu harus bicara apa, Yang Mulia. Saya kehilangan istri dan juga hampir kehilangan anak. Tapi saya mohon beri dia kesempatan. Bukan untuk menghapus kesalahannya, tapi supaya dia bisa belajar menanggungnya dengan cara yang benar." Suasana ruang sidang sunyi. Beberapa orang di belakang bahkan meneteskan air mata. Hakim hanya mengangguk pelan, menuliskan sesuatu di berkas. Hari putusan tiba 2 minggu kemudian. Langit Bogor cerah, tapi udara di ruang sidang dingin. Hakim membaca vonis dengan suara berat, menimbang bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan menunjukkan kerjasama dalam penyidikan, maka pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Raffi menunduk, tidak menangis, hanya berbisik lirih, "Terima kasih, Yang Mulia." Rasman memejamkan mata. Ia tahu, apapun lamanya hukuman, yang dihukum sebenarnya bukan hanya anaknya, tapi juga dirinya sendiri. Beberapa hari setelah vonis, Riko mengunjungi Rasman di rumah. Rumah itu kini sepi, kebun belakang sudah bersih, rumpun pisang yang dulu digali kini ditebang habis. "Bagaimana kabar Bapak?" tanya Riko pelan. Rasman tersenyum samar. "Masih sama, Pak. Kadang masih dengar suara langkah dari belakang rumah, tapi mungkin cuma angin." Riko menatap kebun itu sebentar.
Ia tahu yang dimaksud bukan angin, melainkan kenangan yang tak akan pernah hilang. Di tempat lain, di Lembaga Pembinaan Anak Cibinong, Raffi mulai hari-harinya dengan rutinitas baru. Bangun pukul 5, salat subuh, belajar, bekerja di bengkel kayu kecil. Setiap sore, ia menulis di buku kecil miliknya tentang rasa bersalah, tentang ibunya, tentang ayah yang masih mau datang menjenguk. Kadang ia menulis hanya satu kalimat, "Kalau waktu bisa diulang, saya cuma mau minta maaf sebelum semuanya terlambat." Suatu sore, Riko datang menemuinya. Petugas mempersilakan masuk ke ruang pembinaan. Raffi berdiri kikuk lalu memberi salam. "Bagaimana kabarmu, Vi?" "Baik, Pak. Saya belajar banyak di sini." "Masih main game?" Raffi tertawa kecil, senyum pertama yang Riko lihat sejak kasus itu dimulai. "Sudah enggak, Pak? Saya sekarang mainnya sama kayu, bikin meja, bikin kursi. Kalau bosan, saya menulis." Riko mengangguk. "Bagus, menulis itu juga cara untuk menebus, nah." Sebelum pergi, Riko sempat bertanya, "Kalau nanti kamu keluar, apa yang mau kamu lakukan?" Raffi menatap jendela kecil di ruang itu. Cahaya sore masuk lembut, mengenai wajahnya yang lebih dewasa dari usianya. "Saya mau pulang, Pak. Mau bantu ayah di kebun. Mau tanam pisang lagi, tapi bukan di tempat yang dulu." Riko terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Semoga kamu bisa menanam sesuatu yang baru. Bukan cuma pohon, tapi juga hidup yang baru." Di luar ruang itu, langit senja memerah. Burung-burung melintas kembali ke sarang. Dan di kejauhan, bayangan gunung tampak seperti pelindung sunyi bagi semua luka yang belum sembuh. Riko berjalan keluar sambil menatap langit. Kasus itu mungkin sudah selesai di atas kertas, tapi di hatinya, cerita ini masih menggantung seperti luka yang tak benar-benar bisa ditutup. Malam itu, di kantornya yang sepi, Riko menulis laporan terakhir untuk arsip. Tulisannya rapi, tapi kalimat terakhir berbeda dari laporan polisi biasa. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan. Ini tentang kehilangan kendali, kehilangan kasih, dan kehilangan komunikasi di sebuah rumah kecil. Kadang, kejahatan tidak datang dari luar, tapi tumbuh perlahan dari diam yang terlalu lama dibiarkan. Ia menutup buku itu, menatap lampu meja yang berpendar lembut, lalu berbisik pelan. "Semoga tidak ada lagi rumah yang belajar kebenaran dengan cara seperti ini." Dan di luar sana, desa Sukaharja kembali sunyi. Rumah Rasman berdiri tanpa cahaya di dalamnya. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang berdesir di antara daun pisang baru yang mulai tumbuh kembali. Setiap kali angin lewat, daun-daun itu bergetar lembut, seolah berbisik, rahasia sudah terungkap, tapi luka akan lama sembuh.